Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Kamarati Kusuma jelang sidang putusan PHPU Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, pasca putusan KPU terkait pemenangan pemilihan presiden pada Februari 2024 lalu, pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 kompak mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah melakukan serangkaian sidang PHPU untuk mendengar gugatan yang diajukan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3. Dalam perkara yang diajukan MK, pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3 intinya meminta MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sidang PHPU juga sudah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari masing-masing pasangan capres yang ikut kontestasi pemilu pada Februari 2024 lalu, termasuk mendengarkan keterangan 4 orang menteri Kabinet Joko Widodo. MK sudah menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum ini sejak 27 Maret hingga 5 April 2024. Dan hari ini rencananya MK akan membacakan putusan hasil sidang gugatan sengketa Pilpres 2024. Pemirsa, jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024, pengamanan di depan gedung Mahkamah Konstitusi terus ditingkatkan hingga pada Minggu malam. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi, sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024, pengamanan terus disiagakan di depan gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat. Blokade pagar berduri pun dipasang di depan gedung MK, sementara kendaraan taktis Polri juga disiagakan. Rencananya pada hari ini sidang akan dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. 8 hakim konstitusi terus melakukan rapat RPH guna memutuskan perkara PHPU Pilpres. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono memastikan bahwa pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres yang dimohonkan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan digabung di ruang sidang yang sama. MK juga mengatakan telah mengirimkan surat panggilan kepada seluruh pihak. Kepada seluruh pihak, baik perkara nomor 1 maupun perkara nomor 2. Panggilannya sama, jam atau pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang pleno. Lanjut, berarti putusannya ini nanti digabung, Pak? Pembacaan putusannya? Digabung dalam satu sidang yang sama, dalam satu majelis yang sama. Teknis putusan nanti apakah dari hakim mungkin dia membacakan putusan untuk 01 dulu atau 02 dulu? Oh iya, ada 2 putusan. Bukan digabung jadi satu putusan yang itu? Iya. Bisa tetap ya, Pak? Iya. Itu kalau nanti hari Senin itu nanti pendukung boleh ikut hadir atau ada Sejauh ini seperti sebelumnya, yang di ruang sidang itu adalah para pihak. Jadi para pihak berapa orang, Pak, maksimalnya? Parahnya seperti kemarin berapa ya? 14 ya? Seperti kemarin. Dari prinsipal Pak harus hadir semua atau tidak? Ya, yang penting kita panggil semuanya, pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait, pemberi keterangan Bawaslu, 4 inilah. Untuk 2 perkara itu kan ada 8 surat yang kita. Lantas bagaimanakah dengan kondisi pagi ini? Kita akan bergabung dengan rekan kami Zinadin Duhan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi untuk memantau langsung bagaimana persiapan menjelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Selamat pagi Duhan, bagaimana kondisi langsung dari sana? Silakan. Ya, Rati dan juga pemirsa, pada hari ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan hasil sidang sengketa Pilpres atau perselisihan hasil Pemilu 2024 yang mana pada pagi hari ini memang sudah terlihat beberapa persiapan ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini di belakang saya memang
gedung Mahkamah Konstitusi, tepatnya ini merupakan gedung 1 yang mana hingga saat ini para awak media memang masih belum diizinkan untuk masuk ke dalam dikarenakan juga masih dilakukan sterilisasi di dalam yang memang masih belum dapat kami konfirmasi ini hingga kapan proses sterilisasi ini akan dilakukan sehingga nantinya kami bisa masuk ke dalam gitu untuk memantau secara langsung baik di depan ruang sidang maupun atau di dalam ruang sidang tempat nanti pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2024. Nah, di bagian luar sendiri, Rati dan juga pemirsa, memang hingga sejauh ini dari arah Patung Kuda ini di Jalan Medan Merdeka Barat ini memang masih belum dilakukan penutupan jalan, namun dikabarkan juga menjelang nantinya akan dilakukan sidang tepatnya pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Ini mendekati pukul 9 nantinya dikabarkan bahwa jalan nantinya akan ditutup dari arah Patung Kuda menuju ke Mahkamah Konstitusi. Adapun juga memang ini pengamanan masih terus dilakukan di areal sekitar gedung Mahkamah Konstitusi yang mana untuk orang-orang yang dapat masuk atau mendekat ke gedung Mahkamah Konstitusi sendiri ini di depan sudah mulai ditanya bagi yang tidak berkepentingan maka tidak boleh masuk dan bagi yang memang berkepentingan ini untuk menunjukkan kartu identitas baik ID card maupun tanda pengenal lainnya. Adapun juga ini dari personil dari kepolisian memang sudah mulai berdatangan dan sudah mulai bersiap nantinya untuk melakukan proses pengamanan yang mana juga pada hari ini tepatnya pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2024 ini akan Mahkamah Konstitusi ini akan mengundang semua pihak, ini baik pihak penuntut maupun pihak yang dituntut. Ini untuk penuntut ada pihak 01 dan juga 03, lalu juga untuk pihak yang dituju atau dituntut ini merupakan pihak dari 02 yang juga turut nantinya diundang dan juga beserta KPU dan Bawaslu tentunya juga yang diundang untuk hadir dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga sudah dikonfirmasi langsung oleh jubir MK bahwa nantinya hasil putusan baik dari gugatan yang diajukan oleh paslon 01 maupun 03 ini nantinya akan dibacakan pada ruangan yang sama. Selain itu juga Rati dan juga pemirsa, ini untuk sekilas info untuk menginformasikan bahwa memang sengketa ini diawali dari laporan yang masuk ini ke Mahkamah Konstitusi ini tidak lama pasca dibacakannya hasil perhitungan berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini dinyatakan unggul dalam pemilu 2024 ini dengan suara lebih dari 58% atas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, lalu juga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lalu tidak lama dari itu ini pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini mengajukan tuntutan yang tepatnya pada tanggal 27 Maret 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi yang meminta untuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar pemungutan suara ulang ini tanpa diikutsertai oleh calon wakil presiden nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka. Lalu berselang 1 hari ini dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 ini Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini mengajukan juga gugatannya ke Mahkamah Konstitusi yang meminta agar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar pemilihan atau pemungutan suara ulang ini tanpa diikuti oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setelah itu juga Mahkamah Konstitusi ini menggelar beberapa kali sidang, yaitu sidang untuk mendengarkan gugatan pasangan calon nomor urut 1, lalu mendengarkan pasangan calon nomor urut 3, lalu juga mendengarkan tanggapan dari KPU atas gugatan yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1 dan 3, lalu pendapat dari Bawaslu untuk gugatan yang dikirimkan oleh pasangan nomor urut 1 dan 3, lalu juga sebagai pihak terkait ini dari tim pembela Prabowo Gibran atau tim kuasa hukum Prabowo Gibran ini juga mendaftarkan diri untuk sebagai saksi atau pihak terkait memberikan tanggapan terhadap gugatan yang dilayangkan terhadap Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang mana juga terdapat beberapa ahli dan juga saksi. Ini tadi kami juga sempat memantau dalam beberapa sidang memang saksi dan ahli ini yang dihadirkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini juga terdapat dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, lalu juga ada yang juga merupakan anggota dewan yang juga bertanggung jawab untuk kemarin membahas atau memberikan keterangan mengenai
bansos dan juga beberapa hal lainnya yang memang selalu disebutkan ini oleh pasangan nomor urut 1 dan juga nomor urut 3 dalam persidangan yang selalu ditekankan mengenai bansos dan juga beberapa poin-poin lainnya. Adapun juga nantinya persidangan pada hari ini, Ratih, ini akan digelar pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dan kami akan terus memantau bagaimana nanti jalannya persidangan sembari kami juga masih berada di luar dan juga tentunya akan terus memantau bagaimana nanti proses pengamanan yang akan dilakukan di sekitar gedung MK menjelang putusan MK yang akan dibacakan pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan dikabarkan juga ini calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar nantinya akan berangkat juga menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi secara bersama-sama melalui salah satu titik, dan juga pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga ini dikabarkan nanti akan hadir langsung ke ruang sidang MK untuk menantikan putusan yang akan dibacakan nanti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilu 2024. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan studio, Rati. Baik, Zudan, akankah juga ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sekitar gedung MK mengingat nanti sidang akan dimulai pada pukul 9 dan juga menghadirkan semua pihak baik pemohon, termohon, pihak terkait dan juga nanti akan ada masa pendukungnya mungkin di sana? Ya, Rati dan juga pemirsa, ini dikabarkan bahwa memang jalan yang berada di depan MK ini Jalan Medan Merdeka memang nanti dikabarkan akan ditutup ini menjelang putusan MK dikarenakan ini juga memang calon presiden dan wakil presiden ini akan hadir di sini, lalu juga pihak dari KPU, Bawaslu dan beberapa pihak lainnya juga yang dikabarkan nanti akan hadir di gedung Mahkamah Konstitusi. Maka juga memang disarankan untuk warga DKI Jakarta yang memang berkegiatan ini di sekitar Mahkamah Konstitusi yang memang biasanya melalui jalan ini untuk memilih ke jalan lain dikarenakan juga nantinya akan ada penutupan jalan tepatnya dari arah Patung Kuda menuju ke arah gedung Mahkamah Konstitusi. Penutupan jalan ini juga dilakukan ini guna untuk menghindari adanya aksi massa jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan diperkirakan juga memang ini akan terjadi sedikit kemacetan ini di sekitar Mahkamah Konstitusi mengingat juga pada hari-hari biasa ini di kawasan sekitar Mahkamah Konstitusi baik dari arah Patung Kuda maupun sebaliknya ini cukup padat. Maka disarankan juga untuk para masyarakat ini untuk memilih jalur lain atau memutar untuk ke rute tujuannya dikarenakan juga memang akses ke MK yang saat ini masih terus dibatasi, Rati. Baik, terima kasih banyak Zinadin Duhan atas laporannya langsung gedung MK Jakarta. Dan kita akan jeda dulu sejenak pemirsa. Breaking News TV One jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 akan kembali sesaat lagi.